Yang kamu sembah itu Yudas, bukan Yesus. Yesus itu Nabi Isa. Lihat sini mata Dia sama seperti Nabi Muhammad. Aku suka Ada seorang pemudi yang kerasukan jin lalu kemudian dicoba untuk diusir oleh pendeta. Namun apa yang terjadi ya ikhwah? Justru malah tidak membuahkan hasil. Malah pendeta ini diberikan nasihat oleh jin ini ya ikhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asik ngaji, semoga semuanya ada dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami akan kabarkan kembali seorang pendeta yang ingin mencoba untuk mengeluarkan jin dari tubuh seorang pemudi yang mana dia kerasukan oleh jin. Namun apa yang terjadi? Pendeta ini tidak membuahkan hasil. Jin tersebut tidak bisa keluar. Justru jin ini memberikan nasihat. Sebagaimana kita ketahui bahwa jin itu terbagi dua. Ada jin yang membangkang kepada Allah, ada jin yang justru melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebelum kita lanjut penerangan dan kita akan bahas berikut secara lengkapnya, kita akan tampilkan terlebih dahulu video yang mana pendeta ini ingin mengeluarkan jin, namun jin ini memberikan nasihat kepada pendeta. Semoga menjadi asbab hidayah ya ikhwah. Silakan kita simak videonya. Nah, ikhwafillah, terlihat dengan sangat jelas di layar kaca ikhwafillah semuanya bahwa ada seorang pemudi yang kemasukan jin. Dan orang ini ingin disembuhin sama kiai katanya. Tetapi apa yang terjadi, karena memang mungkin akses ke kiainya cukup jauh, yang ada hanya pendeta. itu deh barusan ini. Si itu kenapa sih kamu sirik banget? Nah, sebetulnya kalau misalkan ada seorang yang sedang terganggu oleh jin atau kemasukan oleh jin, maka hal yang pertama itu jangan ditepuk-tepuk seperti itu dan jangan dipijit-pijit sembarangan, karena hal itu tidak akan menjadikan si jin itu keluar. Kecuali malah si orang yang memiliki tubuh ini justru akan kesakitan setelah nanti jinnya keluar. Jadi harus diperlakukan dengan baik, karena jin tersebut pertama makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan kalau misalkan dia baik-baik untuk pengen keluar, maka kita juga harus memberikan yang terbaik. Kecuali kalau misalkan dia membangkang gitu ya, jin ini membangkang dan sombong, itu berbeda lagi. Nah, jadi sayangnya memang di sini hanya diajak ngobrol saja, karena memang mungkin di sana tidak ada yang untuk bisa meruqyahnya dan menunggu kedatangan kiai begitu ya. Cewek pakai baju merah, dia galak. Aku nggak mau. Kamu salah beragama. Kamu salah beragama. Tidak ada Yesus di dunia ini. Tidak ada Yesus. Kamu menyembah Yudas. Yang kamu sembah itu Yudas. Nah, di sini prosesi pendeta mengeluarkan jin. Masuk. Gimana ya? Panem masih belum ada perkembangan kemana? Panem. Gimana ya? Kamu keluar, kamu gak berkuasa pada tubuh ibu ini. Kamu tuh iblis, kamu tuh setan. Dia bukan ibu, dia cantik, dia masih muda. Keluar. Dia masih muda, kamu menumpang sama dia karena kamu gak berkuasa sama dia. Kau pengganggu kamu. Kamu iblis. Kamu iblis. Kau iblis enggak? Iblis itu di bawah kaki saya. Sedang berdialog mentang. Besar daripada orang tadi. Keluar. Bang Bel kita sama apa itu? Belum. Yellow lu. Di sini gini.
masih belum bisa keluar ya ikhwah. Memang alangkah lebih baiknya oleh orang yang paham agama, oleh orang-orang yang mengetahui ayat-ayat ruqyah begitu ya, lalu kemudian dibacakan, maka insya Allah atas izin Allah ini akan keluar begitu. Kemudian pendetanya juga hilang begitu ya, karena mungkin dia putus asa tidak bisa mengeluarkan jin tersebut. Udah keluar, makanya keluar. Gendit lu, Sam. Sakit kepalaku. Aku gak mau dia suka sama ini. Baik ya ikhwah, kita akan bahas dari segi Islam terkait fenomena yang terjadi di video yang barusan kita simak. Yang pertama, terkait daripada jin ini, bahwa jin itu betul adanya, ada dua yang kemudian nantinya terpisah. Yang pertama ada jin Islam, yang kedua jin yang membangkang. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala dari jin kemudian manusia itu terkena taklif agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin itu terkena taklif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja jin ini ada yang membangkang, jin ini ada yang tidak mengikuti apa yang Allah inginkan gitu ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga konsekuensinya daripada Allah Subhanahu wa taala yaitu nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang pertama. Jadi jin itu terbagi dua, ada jin Islam, ada juga jin yang kafir. Akan tetapi kalau misalkan yang masuk ke dalam tubuh ini walaupun jin Islam itu sendiri, maka tetap itu dihukumi dosa dan itu merupakan kezaliman dari bangsa jin, karena jin ini sudah mengganggu atau masuk ke dalam tubuh ibu ini, tubuh perempuan ini, karena undang-undang jin itu tidak boleh mengganggu antara jin dengan manusia dan manusia dengan jin, tidak boleh seperti itu. Artinya jin yang masuk ke dalam tubuh manusia itu sudah menyalahi aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, seseorang terkena jin itu bisa jadi karena diikhtiari. Seseorang kemasukan jin itu bisa jadi karena diikhtiari. Misalkan dia ingin khodam, misalkan dia ingin pamor dan sebagainya dengan menggunakan wasilah jin itu, sehingga orang tersebut mencari jin agar masuk ke dalam tubuhnya. Nah ini jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemudian misalkan karena jin nasab. Jadi dari kakek neneknya sudah melakukan atau perjanjian khusus dengan jin, lalu kemudian nauzubillah karena perikatan perjanjian tersebut barulah masuklah kepada anak cucunya, sehingga anak cucunya tidak terlepas daripada jin itu sendiri. Maka salah satunya adalah dengan ruqyah agar terlepas dari perjanjian itu jin. Yang selanjutnya boleh jadi karena jin tersebut diganggu. Jadi kita datang ke satu tempat, lalu kemudian kita misalkan mengencingi hal yang tidak seharusnya kita kencingi, atau misalkan kita mengencingi pohon dan sebagainya yang qadarullah di tempat itu ada jin, maka salah satu penyebabnya bisa seperti itu, sehingga jin itu masuk ke dalam tubuhnya karena merasa dirinya diganggu, karena jin merasa terganggu dan sebagainya. Yang selanjutnya misalkan dikirim oleh dukun, dikirim oleh orang yang sakit hati, lalu kemudian dikirimlah jin tersebut ke dalam tubuhnya untuk menyakiti. Nah itu kira-kira ya ikhwah beberapa penyebab daripada jin ini masuk ke dalam tubuh. Tadi dikatakan kamu itu tidak menyembah Tuhan, kamu itu menyembah Isa alaihissalam, menyembah utusan Allah, sama dengan Nabi Muhammad SAW. Ini menarik ya ikhwah, karena di sini ada pesan tauhid, di sini ada pesan keesaan Tuhan, bahwa yang selama ini disembah itu, mohon maaf, justru bukan kepada Tuhan, tetapi kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan perlu diingat bahwa jin itu bukan hidup 1 tahun 2 tahun, boleh jadi di zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang itu masih hidup. Dan boleh jadi
Jin ini menyaksikan bahwa dulu ketika penyaliban misalkan, ketika Yudas diserupakan dan sebagainya, boleh jadi jin ini mengetahui hal tersebut ya ikhwah. Akan tetapi yang perlu diingat bahwa jin masuk ke dalam tubuh seseorang itu adalah kezaliman. Terlepas daripada penyebabnya apa, akan tetapi ini adalah merupakan sesuatu hal yang bisa kita tarik daripada ibrahnya atau pelajarannya. Jadi intinya ini merupakan pesan tauhid. Dan kata jin ini ya yang masuk ke dalam tubuh ibu ini, Anda tidak bisa mengeluarkan saya dari tubuh ini. Yang bisa mengeluarkan saya adalah kiai yang memang mengetahui daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui daripada ayat-ayat ruqyah seperti itu ya Pak, sehingga bisa dikeluarkan. Kalau misalkan dikeluarkan dengan misal mohon maaf apa yang disampaikan oleh Ibu pendeta ini mungkin tidak mengepek begitu ya, justru malah ditertawakan dan sebagainya. Yang menjadi titik tekan di sini adalah kiai yang mampu dan paham terhadap ayat-ayat Al-Quran sehingga dibacakan, lalu kemudian jin yang masuk ke dalam tubuh perempuan ini bisa keluar dengan mudahnya ya ikhwan. Baik, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan, dan ini pesan untuk kita semua, dan ini adalah pesan tauhid untuk kita semua, wabil khusus kepada ibu pendeta ini yang mungkin meruqyah ibu ini, bukan meruqyah bahasanya, yang ingin mengeluarkan ibu ini tetapi tidak berhasil. Karena apa? Yang pertama, bisa keluar jin tersebut itu salah satunya dengan ayat-ayat ruqyah. Yang kedua, bisa keluar jin dari tubuh itu adalah dengan keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kita meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan doa-doa kita insyaallah. Ya Alhamdulillah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.